Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai XRP. Jadi hari ini kita lihat bahwa XRP ini mengalami kenaikan sebesar 0,64% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di angka 2,02 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari XRP ini ada di angka 122,17 miliar US dollar. Hari ini XRP turun ke peringkat kelima, teman-teman, di CoinMarketCap. Jadi kalau beberapa hari lalu ada di peringkat 4, hari ini nilai kapitalisasi pasar dari XRP turun ke peringkat 5, ada di angka 122 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian untuk volume 24 jamnya, XRP mengalami koreksi sebesar 37%, ada di angka 1,6 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian untuk supply maksimal 100 miliar dan untuk supply yang beredar ini ada di angka 60,33 miliar XRP, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat bahwa 8 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 Januari 2018, XRP sempat menembus harga 3,84 US dollar. Jadi kita lihat di sini harga XRP, kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, harga XRP pada hari ini 2 dolar, ini berarti sedang diskon 47% dari harga ATH, teman-teman. Nah, kemudian kita akan melihat apa yang menyebabkan harga XRP mengalami kenaikan pada hari ini, teman-teman. Yang pertama, ini kita lihat adanya integrasi DeFi lintas blockchain. Jadi kita lihat di sini ada sebuah pengumuman bahwa Hektrust dan Layer Zero ini meluncurkan wrap XRP di atas jaringan Solana dan Ethereum pada tanggal 13 Desember, dan ini akan memungkinkan para holder XRP untuk mengakses protokol DeFi seperti pinjaman dan kumpulan likuiditas, teman-teman. Kemudian pada saat peluncuran, total nilai terkunci itu mencapai lebih dari 100 juta US dollar, teman-teman. Kemudian apa artinya dari informasi ini? Yang kita lihat di sini bahwa ini akan menghubungkan XRP ke dalam ekosistem dengan aktivitas yang sangat tinggi. Kita tahu bahwa untuk total value lock DeFi dari Solana itu mencapai 15 miliar US dollar per Desember 2025. Meskipun wrap XRP membawa resiko jembatan, ini membuka permintaan baru tanpa harus menjual XRP yang asli, teman-teman. Kemudian yang perlu diperhatikan ini adalah tingkat adopsi wrap XRP di DEX Solana seperti Orca, di mana pasangan perdagangan XRP ini akan mulai aktif pada tanggal 14 Desember, teman-teman. Kemudian adanya akumulasi institusional. Jadi kita lihat di sini bahwa ETF XRP di Amerika Serikat mencatatkan 19 hari berturut-turut aliran dana masuk dengan total nilai 974,5 juta US dollar. Namun harga tetap stabil dan ini menunjukkan bahwa para holder jangka panjang ini menyerap tekanan jual, teman-teman. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa ETF hari ini memegang sekitar 473 juta XRP atau 7,8% dari total supply yang beredar. Ini menciptakan batas bawah harga secara struktural, tetapi menunda kenaikan harga sampai sentimen retail berubah, teman-teman.
Untuk Grayscale dan 21 Share hari ini belum menjual alokasi awal mereka. Ini menandakan adanya keyakinan mereka terhadap potensi jangka panjang dari XRP, teman-teman. Nah, kemudian kita akan melihat, teman-teman, walaupun informasinya cukup positif, tetapi kita lihat untuk tren dari XRP ini masih tren penurunan, teman-teman, karena kita lihat harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, teman-teman. Kemudian kita akan melihat technical analysis dari TradingView dengan menggunakan 26 indikator yang berbeda. Kita lihat untuk XRP di market Binance hari ini mengalami kenaikan 0,09% di perdagangan di angka 2,0246 US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat untuk indikator yang masuk dalam kategori moving average, ini kita lihat rata-rata seperti EMA 10, SMA 10, kemudian EMA 100, kemudian di sini EMA 200, ini rata-rata masih menunjukkan sinyal penjualan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk moving average, ini sinyalnya masih penjualan yang sangat kuat untuk XRP strong sell. Namun kalau kita lihat untuk indikator yang masuk dalam kategori osilator seperti RSI stokastik, untuk stokastik ini kita lihat sinyalnya sinyal pembelian, kemudian momentum ini juga sinyalnya pembelian, untuk MACD level sinyalnya buy, tetapi masih kita lihat di sini hanya 3, teman-teman. Jadi ada 8 sinyal, tetapi kalau kita gabungkan di antara osilator dengan moving average, jadi hari ini kalau kita gabungkan secara total 26 indikator yang berbeda, kita lihat 13 indikator menunjukkan sinyal penjualan, 9 indikator menunjukkan sinyal netral, dan 4 indikator menunjukkan sinyal pembelian, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini masih lebih dominan sinyal penjualan dari XRP, teman-teman. Sehingga kalau kita melihat dari analisa TradingView, untuk hari ini sinyalnya adalah sinyal pembelian, mohon maaf saya koreksi, sinyalnya adalah sinyal penjualan, teman-teman, karena kita lihat masih lebih dominan para penjual dibandingkan para pembeli, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, dengan kondisi dan informasi yang sudah kita sampaikan pada hari ini, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang XRP. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.